Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah minggu pertama sesudah hari Pentakosta untuk menyaksikan bahwa seluruh karya dan tindakan Allah yang esa atau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah dinyatakan untuk dialami oleh semua orang percaya. Di sini pernyataan Allah dan kekudusan keesaannya menjadi pusat penyembahan jemaat. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Nicholas Kailoa. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, satu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan. Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa
dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4. Muliakan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Jemaat, mari kita terima salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Adil dan benar
namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, dengan kerendahan hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, tiada Allah yang seperti Engkau, adil dan benar segala keputusan-Mu. Kami bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan, serta kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan lagi untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gerejamu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami, hingga lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kiranya kehadiran-Mu dalam persekutuan ini sungguh memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semesta
Jemaat, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami kehendak Allah melalui firman ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di dalam sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini adalah berada di dalam Kristus. Dari Efesus 1 ayat 3 hingga 14. Berada di dalam Kristus. Menurut Efesus adalah suatu anugerah yang sungguh luar biasa.
Bahkan kalau kita membaca pada ayat ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ada 3 kata berkat atau eulogios yang dipakai di situ, yaitu terpujilah atau blessed be, kemudian mengaruniakan, dan yang ketiga adalah berkat, segala berkat rohani. Di sini Rasul Paulus mau berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka yang telah menjadi anak-anak Allah dipilih oleh Allah sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dalam pemikiran Efesus menurut Barclay, ia mengatakan bahwa kenyataan adanya perpecahan dalam alam semesta ini dan keyakinan bahwa perpecahan itu dapat dipersatukan kembali hanya jika segala sesuatu dipersekutukan di dalam Kristus. Karena itu, ketika kita berkata berada di dalam Kristus, kita sedang berbicara dengan pendamaian Tuhan bagi dunia dan orang percaya. Teristimewa kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang pada waktu itu merasa mereka lebih baik sebagai orang Yahudi dan orang yang dijanjikan Allah. Sedangkan orang non-Yahudi adalah orang yang di luar Tuhan, yang tidak mendapatkan keselamatan. Surat kepada jemaat di Efesus mau menjelaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Karena itu kita mau mengerti bahwa konteks Efesus ini mau berbicara tentang kuasa manusia yang merusak tatanan kehidupan. Hubungan antara sesama manusia menjadi rusak. Golongan yang satu dengan golongan yang lain hidup terpisah. Bangsa dan bangsa hidup juga dalam keterpisahan. Ketika kita membaca Efesus, kita sedang berkaca tentang sebuah ketegangan yang ada pada setiap orang. Kalau kita bicara tentang kehidupan, ibarat suatu perang saudara, sehingga orang hidup dalam kelompok-kelompok sendiri, hidup mementingkan diri sendiri. Tetapi di dalam Kristus, semuanya disatukan. Memang Efesus menyatakan atau mencirikan kehidupan umat yang menunjukkan keinginan untuk berbuat baik, tetapi pada sisi yang lain mereka juga memiliki nafsu jahat untuk mendapatkan keuntungan, bahkan sekalipun ketika orang lain memperoleh kecelakaan. Karena itu terkadang mereka benci terhadap dosa, tetapi sekaligus mereka menyenangi dosa. Hidup di dalam Kristus adalah sebuah solusi atau jawaban bagi setiap orang, bukan hanya orang percaya. Sebab di dalam Kristus, Kristus mendamaikan isi dunia.
Bahkan dosa yang memisahkan manusia dengan Allah dipersatukan oleh Kristus dalam kematian dan kebangkitan Allah. Karena itu, di dalam Kristus kita memiliki kehidupan baru. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Kristus kita berbuah banyak. Yesus mengungkapkan hal itu yang diceritakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Kita bisa bayangkan kalau carang di pokok anggur itu terpisah dari pokoknya, dia pasti akan mati dan tidak berbuah. Karena itu, gambaran hidup dalam Kristus lebih nampak di dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Bahkan ditegaskan oleh Yesus sendiri bahwa ketika kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memperolehnya. Karena itu di dalam Kristus adalah solusi kehidupan. Dan hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Di zaman sekarang ada banyak orang mencari berkat justru di luar Kristus. Mereka boleh memperoleh banyak berkat jasmani. Mereka boleh memperoleh banyak materi. Tapi pertanyaannya, apa jaminan kehidupan kekal yang mereka dapatkan? Apakah materi yang banyak dapat menawarkan kebahagiaan? Sama sekali tidak. Bacaan kita dalam ayat yang ketiga dia katakan, Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ketika kita mengingat akan berkat rohani, kita lalu ingat akan cerita Yakub dan Esau. Yakub menyediakan sepiring kacang merah. Dan ketika Esau lapar, tuntutan perutnya membuat dia menggantikan berkat material itu dengan hak kesulungan yang ia miliki. Hak kesulungan menggambarkan sebuah berkat rohani. Dan karenanya yang menjadi Israel itu Yakub, sedangkan Esau menjadi Edom. Ada sebuah kisah yang menarik. Sebuah analogi. Ketika seorang anak diajak oleh pamannya untuk datang ke toko mainan. Anak itu berkata kepada pamannya, "Paman, aku mau yang ini. Aku juga mau yang ini, Paman. Aku juga mau mainan yang itu." Dan tiba-tiba apa yang dikatakan paman? Semua itu engkau boleh miliki. Semuanya. Dan kita bisa melihat betapa sukacita yang lahir dari segala keinginan yang terpenuhi oleh sang anak. Membuat dia begitu bahagia. Yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bukan berapa banyak mainan yang didapat oleh anak itu. Tetapi sukacita dan kebahagiaan yang dia terima itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Materi yang banyak tidak dapat menggantikan sukacita dan kebahagiaan. Bahkan terkadang ada orang yang mungkin tidak punya apa-apa. Tetapi dia bahagia. Dia menikmati hidup. Dia tidak takut terhadap apapun. Bahkan mungkin terhadap
ancaman COVID-19 sekalipun, dia tidak takut. Karena yang dia harapkan hanya satu. Berharap pada Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan kepada kita, kita sebagai anak-anak Allah menerima segala berkat rohani. Karena itu Efesus ketika bicara tentang berkat rohani, bukan dipertentangkan dengan berkat material. Tetapi yang mau dikatakan tentang berkat rohani adalah segala pemberian Allah yang mendatangkan sukacita dan berkat dalam hidup kita. Dan itu Bapak Ibu, kita diberikan setiap saat nafas kehidupan, hari-hari baru dalam hidup kita. Ketika banyak orang terkapar, pemeliharaan Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dan kekuatan Tuhan tetap menopang kita. Sebab itu, apapun keadaan kita, janganlah meninggalkan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Berada selalu di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus, tidak ada yang mustahil. Segalanya Allah dapat lakukan bagi kita. Di dalam Kristus kita menerima berkat terindah, yaitu keselamatan hidup dan pengampunan dosa yang telah kita terima. Hal yang kedua, di dalam Kristus kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Ketika orang Yahudi berpikir bahwa hanya mereka yang dipilih Allah, kini Paulus mau berkata kepada orang-orang non-Yahudi bahwa mereka juga dipilih Allah. Dan itu sudah Tuhan tetapkan bahkan sebelum dunia diciptakan atau dijadikan. Gereja itu ada sudah dalam rancangan dan rencana Allah sebelumnya. Karena itu ketika kita melihat peristiwa karya keselamatan Tuhan, mulai dari kelahiran, pelayanannya, kematian, kebangkitan, sampai naik ke sorga. Pada akhir, janji tentang Roh Kudus itu diberikan kepada gereja. Diberikan kepada dunia. Dan melalui peristiwa Roh Kudus, kita melihat lahirlah gereja Tuhan. 3.000 orang pertama memberi diri dibaptis. Itu adalah karya Tuhan. Karena itu orang-orang percaya yang diangkat oleh Allah juga mendapatkan hak waris Allah. Hal ini harus dimengerti di dalam pemikiran hukum Romawi. Ketika seorang diangkat menjadi anak, ia memiliki hak untuk juga mendapatkan segala sesuatu. Yang lama ketika dia menjadi budak, ketika dia menjadi budak jualan, dia harus membayar segala hutangnya. Tetapi pada waktu dia diangkat, dia kini menjadi manusia baru. Dan segala hutangnya dilupakan. Dia bebas. Karena itu ketika seorang diangkat menjadi anak Allah, dia memperoleh warisan keselamatan. Karena itu, Rasul Paulus kepada surat di Roma mengatakan bahwa ia juga menerima janji keselamatan itu. Hal yang ketiga jemaat kasih Tuhan. Berada di dalam Kristus kita menerima meterai Allah. Kalau dalam kehidupan gereja, setiap orang percaya pada waktu dia dibaptis, dia menerima meterai Roh Kudus. Menjadi milik, dikatakan menjadi jaminan Allah. Roh Kudus adalah jaminan Allah. Ketika kita baca di ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kata Arabon itu panjar. Jadi jaminan Roh Kudus dilakukan, diberikan kepada kita. Sehingga gereja itu ada. Dan karena gereja itu ada sebagai panjar Allah. Untuk meneruskan tugas dan pekerjaan Allah di tengah dunia. Karena itu gereja harus mengemban tugas pelayanan.
sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Karena itu gereja harus bersikap dan berlaku seperti Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita juga melaksanakan ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPB. Gereja melakukannya bukan di luar Kristus, tetapi gereja melakukannya karena gereja ada di dalam Kristus. Orang-orang percaya melakukannya karena orang-orang percaya ada di dalam Kristus. Apa pesan utama yang mau kita lakukan? Kita sedang ditantang dan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa pengaruh COVID-19, ada banyak masalah yang muncul. Ada banyak orang menjadi stres, ada banyak orang menjadi takut. Bahkan juga ada banyak orang hidup dalam perpecahan. Di dalam Kristus mempersatukan. Karena itu, bagaimana pelayanan gereja atau pelayanan anak-anak Tuhan menghadirkan kedamaian Allah dan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Melayani di bulan pelayanan dan kesaksian ini tidak harus ketika kita berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian gereja atau pos pelkes. Tetapi juga pada saat yang sama di hari ini, kita juga diperhadapkan dengan melihat saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini tidak dapat bekerja karena harus berada di rumah. Atau kehilangan pekerjaan karena ada di rumah. Apa yang dikerjakan gereja? Secara tegas dalam Matius 25, Yesus mengingatkan kepada kita. Dalam percakapan dengan murid-murid. Ketika Yesus berkata, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Dan mereka bertanya-tanya kepada Yesus, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar? Kapan Tuhan kami melihat engkau haus? Dan kapan Tuhan kami melihat engkau telanjang atau di penjara? Dan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada mereka yang paling hina seperti ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Karena itu, sebagai gereja Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memulai dengan bentuk pelayanan yang baru menjawab pergumulan di tengah tantangan COVID-19. Hidup dalam Kristus dan melayani sesama di tengah tugas yang Kristus kerjakan. Di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati kita. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang.
Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kami memiliki kepastian pewaris kerajaan Allah. Sebagai gereja Tuhan, kami diutus untuk memberitakan karya keselamatan Kristus bagi dunia. Biarlah kami semua dilengkapi Tuhan untuk tugas yang mulia ini, supaya apa saja yang kami lakukan, kami kerjakannya untuk Tuhan dan di dalam Kristus. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa, Tuhan menyertai pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menangani penyebaran virus COVID-19. Tuhan campur tangan di dalam. Berkati BNPB, TNI, Polri, dan semua pihak yang Tuhan pakai untuk mencegah dan menangani penyebaran virus COVID-19, termasuk lembaga-lembaga kesehatan. Diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi rumah sakit, para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan, dan para pasien yang berjuang untuk sembuh. Tuhan menjamah tubuh mereka. Tuhan melengkapi para pelayan Tuhan ini, supaya mereka diberi kuasa, agar mereka dapat menolong orang-orang yang sakit. Kami berdoa agar dampak COVID-19 bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, usaha, dan mengalami berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya, Tuhan menghibur, menguatkan, dan tuntun mereka dalam jalan Allah yang membawa kedamaian dan keberhasilan. Kami berdoa bagi pelayanan dan kesaksian gereja dalam situasi darurat COVID-19. Para pelayan dan petugas yang mempersiapkan dan melaksanakan ibadah secara online, diberkati Tuhan, agar kami tetap dapat melaksanakan tugas pelayanan sekalipun di tengah kondisi negara dan bangsa yang sedang menghadapi darurat COVID-19.
Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanannya. Diberkati Allah. Supaya tetap gereja dipakai Tuhan menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus agar mereka hidup dalam kesatuan dan keutuhan karena mereka ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat GPIB yang bergumul dengan masalah kesehatan, kedukaan, pekerjaan, maupun yang bersuka cita karena penambahan usia pribadi atau perkawinan. Tuhan hibur mereka yang susah dan Tuhan berkati mereka yang bersuka cita. Untuk mereka yang sakit kami berdoa bagi Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Ibu Uli Tarigan, Ibu Irene Esther Pangalila, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu DC Wenas Tuaidan, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, dan Ibu Like Tuhumuri. Atau mungkin mereka yang saat ini ada di rumah tangga mereka dan sedang sakit. Tuhan menjamah tubuh mereka dan Tuhan sungguh menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau dokter yang agung dan tabib yang benar. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Obat penawar makanan minuman diberkati oleh Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang bersuka cita karena ditambahkan usia yang baru. Kami berdoa bagi hamba-Mu Penatua Bapak Polta Kutayulu. Tuhan memberkati usia baru. Adik Merciful Helena Temaluru diberkati Tuhan dalam usia yang baru. Demikian juga Ibu Roli Jenny Bastian. Agar mereka semua mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan tetap setia hidup dalam Tuhan. Sebab segala berkat Allah yang melimpah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk tim multimedia yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Juga para pegawai dan jemaat-jemaat Tuhan yang harus bekerja di rumah. Atau akan melaksanakan pekerjaan di rumah, di luar rumah. Tuhan menolong dan menyertai mereka. Inilah doa kami Bapa. Kami membawa permohonan setiap pribadi jemaat. Dari keluarga yang pertama sampai terakhir. Kami membawa syukur mereka kepada Allah. Berkenanlah Tuhan membuka tangan Allah. Menyambut setiap pemberian, permohonan, doa dan ucapan syukur setiap pribadi dan keluarga. Agar setiap pemberian mereka, persembahan hidup mereka, menjadi harum di mata Allah. Dan sukacita mereka dipenuhi dengan berkat yang baru. Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jika kau dapati kau lemah, bersamaku kau berdiri teguh. Meski semangat kau berlelah, tiada hasil kau berceri. Jangan kau menyerah, sebab keselamatan diberi. Jangan kau bermegah selain dalam salib Yesus. Tak sia-sia dia berjari di dalam Yesus. Meski malam, meski penuh dari hari, sang dirinya iblis kau Dalam ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati, mari kita memberi persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 84 bait 1 dan bait 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberi persembahan sukarela ini.
Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap bersedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Janganlah abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.